Shalom Sobat Suar, kita bertemu kembali dalam episode yang baru kali ini. Dan kami berharap teman-teman semua ada dalam keadaan baik. Suar adalah media bersama kita untuk belajar, menggali kebenaran Alkitab dan mencoba mengkritisi beberapa topik berdasarkan pengalaman kita sehari-hari dan apa yang kita amati dalam kehidupan kita. Dan semoga di dalam pembelajaran ini kita dapat insight dan kita sama-sama bertumbuh. Menarik sekali, episode kali ini kita akan berbicara tentang toxic relationship. Atau mungkin di dalam terjemahan apa adanya adalah pertemanan yang beracun. Waduh, ini banyak sekali dibahas. Kita kali ini memiliki kesempatan untuk mendalaminya. Dan tentu saja saya ditemani kali ini dengan narasumber yang kita sudah kenal semuanya, Penginjil Helen Pratama. Halo Ci, selamat malam. Selamat malam. Iya, bagaimana kabarnya Ci? Baik. Baik ya. Gimana pengalaman menjadi Nai-Nai? Senang sekali. Ya, baik. Tentu saja narasumber kita teman-teman sudah kenal dan dengan pengalaman dia, dengan banyak hal yang beliau ketahui, kita akan belajar bersama-sama. Baik, kita berharap kita bisa belajar dan bukan hanya belajar, tapi kita sendiri boleh mempraktekannya menjadi teman yang sungguh-sungguh membangun dan memiliki teman yang membangun. Nah, kita mulai saja. Ci, kita banyak dengar ya tentang pertemanan yang justru bukan membangun tapi meruntuhkan, atau bahasa kerennya toxic relationship. Sebenarnya apa sih toxic relationship, Ci? Ya, ini menjadi satu topik yang sekarang sangat katakanlah populer di kalangan generasi, di kalangan dunia kerja, bahkan di kalangan pemerhati tentang keluarga. Ketika kita bicara tentang hubungan yang toksik atau toxic relation, ya kata toksiknya sendiri kan ya mungkin setiap kita udah tahu lah, itu berbicara tentang racun atau meracuni seperti tadi kata Pak Hendrikus. Itu berbicara tentang sebuah hubungan yang di dalam perjalanannya sebenarnya mendatangkan kerusakan kepada orang yang ada di dalam atau terjebak di dalam hubungan itu. Sebuah hubungan yang secara umum mungkin kita katakan hubungan yang gak sehat, hubungan yang mengalami perilaku yang merusak secara emosi dan bahkan mungkin secara fisik, dan tentu saja pasti berdampak kepada psikis juga di dalam perjalanan spiritual. Jadi ini adalah sebuah hubungan yang pada intinya mengancam kesehatan mental dan emosi dan membuat orang yang bersangkutan sebenarnya nggak nyaman. Nggak nyaman ya? Iya. Waduh, ini pertemanan yang merugikan sekali ya. Betul. Teman-teman kalau merasa seperti demikian, kita coba pelajari ya, kita coba lihat dan kita coba belajar bersama-sama. Ciri-cirinya apa, Ci Helen? Mungkin secara umum kita katakan hubungan yang toksik itu tuh menguras energi orang yang Menguras bersangkutan. energi. Mungkin juga memakan waktu yang dia miliki tanpa mendatangkan sebuah manfaat dan juga mengerus kepercayaan dirinya. Nah itu secara umum. Tetapi dalam penampakan pengalaman, sinyalnya itu secara konstan yang bersangkutan itu mungkin kita boleh katakan mengalami abuse. Abuse? Ya. Secara emosi atau abuse apa aja? Secara emosi, secara verbal, mungkin dari telepon yang dia terima, gitu ya. Mungkin dari pesan yang dia terima, texting yang dia dapatkan. Mungkin dia mengalami kritik yang berkesinambungan. Mungkin dia juga mengalami sebuah pengalaman di mana orang yang berperilaku toksik itu berupaya mengendalikan hidup dia. Atau mungkin bahkan menggunakan berbagai macam cara untuk memanipulasi dia. Memanfaatkan gitu memanfaatkan, ya? Dan ada di dalam satu kondisi yang kalau boleh kita katakan tuh mungkin judgmental yang terus menerus. Dan orang yang toksik ini konstan ya bersikap bukan hanya pengeritik tetapi juga mungkin menunjukkan kalau kita ngomong dalam kepribadian tuh kepribadian yang
kategorinya itu sebenarnya abnormal, narsisistik gitu ya kalau dikatakan, yang sangat mencintai dirinya sendiri, nggak peduli perasaan orang yang dengannya dia berhubungan, karena orang itu hanya jadi objek gitu loh. Oke. Jadi apakah kalau misalnya kita berteman terus teman itu selalu merasa dirinya benar, selalu orang lain yang salah, kayak begitu termasuk di dalamnya? Salah satunya iya, salah satunya iya, betul. Ada orang tertentu yang maksudnya memproyeksikan kesalahannya kepada orang lain, sehingga selalu menjadikan orang lain tuh korban lah. Korban. Kita katakan sasaran ya, banyak dramanya gitu kan ya. Terus kemudian juga tidak menunjukkan respect. Setiap kita butuh kan dalam pertemanan tuh ada respect, equal gitu ya. Ya. Tetapi di dalam pertemanan yang toksik kita tidak menemukan respect itu tuh muncul di sana gitu. Kita juga mungkin menemukan sebagai pertemanan itu kan sebenarnya kita mengharapkan tuh teman kita itu tuh bisa menjadi orang yang suportif ya. Ya betul. Seorang yang bisa merayakan kemenangan kita, seorang yang ikut merasakan sedih ketika kita gagal gitu ya. Tapi kalau di dalam pertemanan toksik, salah satunya yang kayak gitu tuh nggak muncul. Oke. Yang muncul itu perasaan cemburuan, dengki, dan pokoknya orang yang toksik itu tuh selalu merasa nggak bersalah mengambil apapun dari orang yang mengalami hubungan toksik dengan dia. Jadi kalau lihat dari situ posesif ya, orang yang toksik itu cukup posesif pada lawannya itu ya, pada temannya itu ya. Salah satunya ya, posesif dan kalau kita katakan menjadikan orang itu tuh bukan subjek ya, tidak melihat nilai pribadi orang itu sebagai satu pribadi, tetapi lebih melihat dia itu seperti benda lah kalau kita boleh katakan, sekalipun dia tidak secara langsung mengatakan dia benda gitu loh. Oke. Bisa nggak modelnya tuh gini, dia selalu berteman tuh ngambil untungnya gitu ya. Orang tuh dilihat deh untungnya begitu, nggak ada untungnya dia berubah gitu. Iya. Kalau kita melihat yang model yang tipe yang toksiknya itu dalam bentuk perilaku manipulasi ya, ya dia akan melihat apa yang saya bisa dapatkan dari orang yang berhubungan dengan saya ini. Dia akan pakai segala macam cara untuk mendapatkan apa yang dia harapkan, dan kalau orang itu tidak lagi bisa katakanlah melayani harapan dia, ya bisa ditinggal aja kayak begitu. Waduh, teman-teman pernah nggak ngalamin kayak begitu ya? Kita coba perhatikan, ini sangat melelahkan ya, itu kayak spons ya, menyerap gitu ya, mengambil semua yang kita punya ya. Ada ciri lain, Ci Helen? Ada, di dalam komunikasi kalau kita melihat sifatnya negatif. Jadi capek lah ya, kalau kita berhubungan dengan orang yang kalau kita ngomong tuh kalau kita katakan vibe-nya itu negatif. Setiap kali ketemu dia itu kita drain lah, kita kering ya. Tadi seperti kata Pak Hen tuh diserap seperti spon gitu kan ya. Terus kita nggak menemukan bagaimana dia bisa menjadi orang yang memberikan kepada kita itu satu situasi itu kita bisa trust ke dia. Karena kita tuh nggak aman sebenarnya dalam hubungan dengan dia. Dan kita melihat juga biasanya yang toksik itu dalam perilaku tertentu itu tuh nggak mengizinkan orang yang dengannya dia berhubungan itu tuh bisa menjadi satu pribadi yang bebas menjadi dirinya sendiri kayak begitu. Sehingga dalam hubungannya itu suasananya bukan hanya negatif, tetapi mungkin kita menemukan bagaimana dia hostile ya, menyerang gitu kan ya, kalau dia rasa dia nggak puas gitu kan. Terus kita bisa melihat juga dia bisa menunjukkan satu sikap yang merasa nggak bahagia bersama dengan kita seperti itu kan. Dan kita bisa menjadi orang yang merasa serba salah gitu loh. Kita dekat salah, kita menjauh, kita mungkin juga belum menyadari bahwa ini hubungan toksik, kita tuh masih memperjuangkan gitu loh. Sehingga kondisinya kalau kita boleh katakan sebenarnya menguras ya kesehatan jiwa kita ya. Oke, kalau toxic relation itu tadi pelakunya ya yang mendominasi. Tapi bisa nggak dari sisi orang penerimanya begitu. Jadi dia nggak punya kekuatan apa-apa, ya tetap aja diladenin. Padahal dia udah tahu drain banget, terus merasa, waduh saya dikerjain. Tapi dia ya tetap aja membangun relasi itu. Bisa begitu juga nggak? Bisa
biasanya itu kan maksudnya gini, kenapa yang punya kepribadian toksik itu tuh bisa sepertinya tetap mendapatkan kesempatan berhubungan dengan orang tersebut. Biasanya orang-orang yang masuk ke dalam hubungan yang toksik dan terperangkap di sana adalah orang-orang yang memang punya isu sih sebenarnya secara pribadi, entah dia modelnya itu yang butuh sekali penerimaan sehingga demi setitik penerimaan dari orang yang katakanlah dia nggak punya banyak teman mungkin ya, tapi orang ini tuh pernah dia punya kesan bisa menjadi seorang teman. Nah orang yang punya kebutuhan penerimaan itu tuh kadang-kadang bisa melupakan apa yang dia korbankan di sana hanya untuk mendapatkan satu titik penerimaan. Itu biasanya salah satunya orang yang butuh penerimaan dan dia mungkin kurang mampu lah kalau kita katakan membaca orang yang dengannya dia tuh membangun hubungan. Yang kedua adalah orang yang mungkin boleh kita katakan nggak punya boundaries, tidak terlatih untuk membangun batasan yang sehat terhadap diri dia. Sedangkan sebenarnya untuk bisa menjadi pribadi yang sehat, setiap kita itu harus punya boundaries. Boundaries itu artinya seperti pagar lah bagi rumah gitu ya. Mana yang boleh, mana yang enggak begitu. Betul. Dan kita akan menjadi orang yang bereaksi ketika orang tuh menerobos pagar kita, bukan masuk lewat pintu yang terbuka gitu, tapi menerobos kayak gitu. Nah orang-orang yang nggak punya boundaries itu tuh seringkali nggak punya kemampuan mengatakan tidak. Karena memang dia nggak membangun hal itu di dalam diri, dia tidak tahu bagaimana mempertahankan apa yang wajar dan tidak lah. Sehingga ketika diperlakukan secara negatif, secara didominasi, nerimo aja. Dia terima aja karena dia rasanya nggak tahu harus bagaimana bereaksi. Ya. Gitu. Jadi toxic relation itu bukan hanya orang yang agresif, tapi juga receivernya ya, penerimanya dua-duanya menjadi saling bergantung begitu ya. Dan di situ toksiknya ya. Oke. Ada ciri lain nggak, Ci Helen? Sebenarnya kalau kita bicara siapa sih orang-orang yang bisa kita kategorikan sebagai orang toksik ya? Benar. Itu sebenarnya bisa kita kategorikan tuh banyak sih sebenarnya. Jadi kalau di dalam psikologi itu kita mengatakan ada beberapa kepribadian yang kita kategorikan sebagai toksik, bahwa dia punya potensial membangun hubungan yang kemudian itu tuh bisa ya menjadi toksik lah dengan orang lain. Misalnya orang yang punya kecenderungan suka berbohong. Suka berbohong. Ya, jadi kalau dia dalam psikologi itu kita katakan dia itu sebagai orang yang pembohong ulung lah. Jadi pandai apa ya? Pandai memainkan kayak seperti orang yang jadi apa ya? Pemain peran lah. Oke. Gitu kan? Nah, orang yang punya kecenderungan sangat egois, tapi pada saat yang sama juga arogan, itu kan kombinasi yang biasanya jadi satu ya. Iya, betul. Itu juga kita bisa mengatakan itu adalah ciri kepribadian yang punya kecenderungan toksik. Selain itu orang yang memang nggak pernah, maksudnya terlatih menjadi pribadi bertanggung jawab, itu juga dikategorikan sebagai pribadi toksik, gitu kan ya. Karena orang yang nggak siap bertanggung jawab itu seringkali menjadi orang yang suka menyalahkan orang lain kan. Iya, betul. Ya. Betul. Terus orang yang nggak punya kepekaan hati ya, sehingga dia tuh nggak punya penyesalan, atau orang yang memang tumbuhnya itu nggak punya empati, sehingga dia nggak pernah merasa bersalah ketika dia merugikan orang lain gitu. Nah di dalam ciri kepribadian itu tuh seringkali orang-orang itu tuh bisa dikategorikan lah kalau kita katakan sebagai orang yang si manipulatif ya, si narsisis di situ. Jadi kemudian muncullah istilah-istilah yang kayak begitu. Terus si pesimis, si pemusnah mimpi, atau si munah ya, si munah gitu ya. Atau orang yang si vampir, kita katakan orang yang selalu tuh setiap kali kita ketemu. Iya betul. Ada orang tertentu yang kalau kita ketemu kita rasa lelah. Capek gitu. Tapi kalau orang yang sehat kan dia bisa bereaksi. Nah kalau orang yang punya masalah, punya masalah kepribadian atau yang tadi kita katakan itu seringkali dia nggak menyadari. Dia tetap berjalan sekalipun dia tahu efeknya negatif. Dan dia nggak merasa bersalah begitu ya? Enggak. Gitu? Enggak. Waduh, ini yang agak rumit ya. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa orang-orang itu ada ciri-cirinya tadi, apakah ada kaitan dengan temperamen atau ini lebih kepada pengalaman hidup menurut Ci Helen? Sebenarnya kalau kita lihat bicara tentang personality make-up itu kan satu proses perjalanan ya. Jadi tipe kepribadian yang seperti itu tuh
itu lahir dari pengalaman, tapi kemudian menjadi sesuatu respon yang kemudian menetap di dalam diri dia, meresponi pengalaman hidup itu dan kemudian membentuk siapa diri dia. Jadi kalau kita bicara temperamen mungkin nggak langsung seperti itu, tetapi dalam proses perjalanan pengalaman hidup seseorang, temperamen manapun akan bisa menjadi orang seperti itu. Seperti itu ya. Ya, yang tadi kita sebutkan lah macam-macam seperti itu. Tidak selalu yang misalnya kan orang suka bilang bahwa kolerik itu mendominasi ya. Jadi tidak selalu bahwa orang-orang itu lebih potensial untuk menjadi orang yang toksik begitu ya. Iya. Yang plekmatik, yang nerima-nerima juga bisa. Bisa. Seperti itu ya. Oke. Jadi semua orang berpotensi seperti itu ya. Nah, kalau misalnya seperti demikian, apa yang menyebabkannya orang sampai mengalami atau sampai kepada titik itu, kondisi seperti itu? Kalau kita berbicara penyebab itu memang banyak faktor ya. Tapi dalam tumbuh kembang itu kan seseorang yang dibangun di tengah situasi kehidupan yang membuat dia itu subur menjadi seseorang yang mendapatkan sesuatu dengan trik, maka dia akan membangun sebuah kecenderungan seperti itu karena dilatih oleh situasi kehidupan menjadikan misalnya orang yang manipulatif ya. Biasanya kan dia bukan tiba-tiba menjadi seorang yang pandai memanipulasi. Dia kalau kita katakan dibentuk oleh lingkungan yang menyuburkan hal itu. Misalnya di dalam perjalanan tumbuh kembangnya itu, untuk mendapatkan sesuatu itu tuh dia perlu punya upaya. Dan upayanya itu harus, kalau kita katakan, dilakukan dengan cara yang ya manipulatif lah kalau kita katakan. Misalnya kalau mau mendapatkan sesuatu dia harus pura-pura sedih banget, nangis, terus kemudian dramanya banyak dan itu berhasil. Nah, ketika berhasil itu kan menjadi sebuah cara gitu loh, yang akan dia repeat dalam proses perjalanan, itu menjadi sesuatu yang melekat menjadi seperti natur dia. Oke, jadi maksudnya Helen bahwa keberadaan dia saat ini yang toksik itu dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman sebelumnya dan terutama pada masa tumbuh kembangnya begitu ya? Iya, dalam perjalanan. Berarti bisa jadi ini dimulainya di lingkungan pertama di mana dia bertumbuh kembang ya? Iya. Wah, ini menarik teman-teman. Kenapa? Karena ternyata dimulainya bisa jadi di rumah, bisa jadi di dalam relasi pertama dengan orang di sekitarnya, dengan orang tua atau dengan kakek nenek dan lain sebagainya. Dan kita akan membahas itu nanti ya di episode berikutnya tentang toxic parenting. Nah, jadi kita nanti akan belajar bersama-sama seperti itu. Oke, kembali ke tadi ya, Helen. Penyebabnya itu adalah pengalaman pada masa lalu. Ada hal lain yang mempengaruhinya, memberikan faktornya menjadi bertambah? Mungkin kalau kita kaitkan dengan perjalanan kita sebagai seorang pribadi anak Tuhan ya, kalau aku rasa kan natur berdosa setiap kita itu kan sebuah sebuah potensi yang kita bawa ya. Jadi kalau kita berbicara tentang perjalanan kita menjadi seseorang itu, menjadi seorang anak Tuhan itu kan kita berbicara pengalaman kita itu lahir baru kan tidak tiba-tiba mengubahkan seluruh bagian dari diri kita. Ada natur dosa yang harus kita katakan tuh, maksudnya Alkitab katakan tuh kenakan manusia baru, tanggalkan manusia lama. Nah, artinya kan di dalam diri setiap kita sebenarnya itu adalah satu perjalanan bagaimana bisa menyadari ada natur dosa yang perlu kita kalahkan. Betul. Ya kan? Karena natur berdosa itu memperkuat apa yang kita dapatkan dari lingkungan. Kita menyerapnya dan dia kemudian menyuburkan natur dosa itu. Kalau saya pikir mungkin yang esensi banget mah di sana ya. Natur dosa di dalam diri setiap kita itu cenderung selfish kan. Betul. Menjadikan kita itu membangun kehidupan itu tuh berpusat pada diri kita. Betul. Dan kita sulit sekali untuk bisa menjadi seseorang yang memikirkan orang lain secara alamiah. Jadi pada dasarnya semua orang berpotensi untuk memiliki atau menjadi pelaku hubungan yang beracun tadi itu. Jadi ini satu hal yang perlu kita awasi dan cenderungnya orang tidak merasa ya bahwa dia sedang melakukan itu. Cenderungnya orang tidak menyadari dia adalah si pelaku. Si pelaku ya.
Karena kalau misalnya kan kita lihat ya seseorang yang punya kecenderungan memanipulasi, dia takut dimanipulasi loh. Oh gitu ya? Dia takut sekali dimanipulasi. Tapi pada saat yang sama di dalam hubungan dengan orang lain, dia selalu memikirkan gitu, bagaimana saya bisa mendapatkan keuntungan dari orang ini, gitu kan? Dan ada banyak cara di dalam taktik manipulasinya itu tuh bahkan sampai membuat orang yang dimanipulasi itu kehilangan kepercayaan dirinya. Hanya mengatakan ya aja kepada dia apapun yang dia mau gitu. Waduh, parah ya itu Jadi ya. bisa banyak trik yang dia pakai di situ kan, terus bisa menggerus juga harga diri orang yang bersangkutan karena dia akan maksudnya levelnya itu akan makin lama makin tinggi karena kenapa? Dia bukan hanya menjadi orang yang kalau kita katakan menjengkelkan, tapi posisinya itu kalau dia mau dapetin sesuatu dia ngotot kan. Nah bukan hanya ngotot, dia itu obsesif. Kalau dia mau apa itu dia seperti orang yang terus ngejar gitu ya. Kebayang dong kalau kita lihat orang yang memang punya kelemahan kepribadian, butuh penerimaan, dikendalikan seperti itu kan dia merasa diri seperti ya saya harus memberikan gitu loh. Karena hubungannya memang nggak equal kan, nggak sehat Betul, gitu. Dia menjadi orang yang kemudian rasa bersalah kalau dia nggak memberikan. Dan kita bisa melihat orang-orang yang manipulatif itu tuh bukan hanya takut dimanipulasi tapi picik di dalam banyak hal gitu. Nah dalam kondisi seperti itu kita lihat kan orang yang punya PR yang membangun hubungan dengan orang yang manipulatif katakanlah seperti itu akan merasa sulit sekali mempercayai dia ada di posisi sedang dimanipulasi. Ya. Nah, gimana ya caranya kita tahu bahwa waduh ini saya nih udah masuk di dalam relasi yang toksik itu ya. Karena kalau misalnya di dalam konteks bekerja ya antara atasan dan bawahan misalnya, kadang-kadang kan sulit antara ini betul-betul tugas dari atasan yang kita harus lakukan atau sesuatu yang sebenarnya tuh kita nggak harus lakukan atau ada batasannya. Kira-kira apa ya yang membuat kita bisa wah ini saya udah terlalu jauh nih gitu. Sebenarnya secara sederhana begini, ketika seseorang ya katakanlah dalam relasi atasan terhadap bawahan ataupun sahabat ya, situasi ini bisa muncul kan? Iya betul. Nah kita mungkin bisa coba kita periksa gitu loh pada saat seseorang meminta kepada kita bantuan atau katakanlah meminta kita untuk melakukan sesuatu. Pertanyaan kita adalah bagaimana dia menyampaikan, itu satu, ya kan? Yang kedua, apakah dia memberi ruang kepada kita untuk mengatakan tidak ketika kita memang tidak ingin? Oke, memberi pilihan kepada kita ya. Oke. Dan ketika kita memilih tidak, apakah kita mendapatkan sekalipun mungkin kecewa gitu ya, tetapi kita tetap mendapatkan bahwa hubungan kita itu tetap jalan, gitu kan? Nah biasanya kalau yang kita berhadapan dengan atasan ataupun dengan jangan bilang atasan lah, kalau atasan tuh mungkin hubungannya lebih kompleks ya. Teman aja kalau kita katakan. Kalau teman itu kan ada di dalam satu hubungan yang kalau kita katakan respect itu sangat dijaga ya. Karena kita nggak ingin mengecewakan orang yang kita kasihi ini gitu loh. Betul. Nah tetapi dalam hubungan pertemanan yang nggak sehat, dia nggak peduli hal itu gitu loh. Jadi kalau kita mengatakan tidak, sedangkan dia berharap kita mengatakan ya, maka kita mungkin akan menemukan dia akan bukan hanya mengupayakan, tapi mengupayakan cara yang baru untuk bisa mendesak kita sampai kita nggak berdaya, tapi mungkin juga dia akan menyampaikan perkataan-perkataan yang kadang-kadang bisa intimidatif terhadap kita gitu loh. Sampai kita terasa terpaksa untuk melakukannya. Mengatakan ya, dan nggak berani mengatakan tidak. Nggak berani mengatakan tidak ya. Waduh, memang batasannya agak samar-samar ya. Samar-samar, betul. Dan yang mengetahui kita sendiri ya. Betul. Kita sendiri. Nah, kompleksnya adalah kalau kita nggak terbiasa punya batasan, orang bisa ambil apa aja dari hidup kita kan. Iya betul. Bebas gitu loh, masuk dan meminta apapun dan kita akan melakukan. Nah itu yang jauh lebih berat. Saya pernah nolong satu anak Tuhan yang ada di dalam hubungan yang toksik seperti itu selama bertahun-tahun. Dengan orang yang memang dia respect. Kalau kita katakan dia pernah menjadi orang yang berjasa dalam hidup dia. Tetapi dalam perjalanannya orang ini kemudian membangun hubungan yang makin lama makin toksik. Orang ini bisa pergi ke rumahnya, bisa mengambil apa saja yang dia mau. Bayangkan loh, ke rumahnya loh gitu kan ya.
Terus kemudian orang ini bisa meminta dia melakukan apa saja, sekalipun dia sedang dalam kondisi kewalahan, gitu kan. Orang ini bisa menimbulkan rasa bersalah kepada dia ketika dia menolak, gitu kan. Dan orang ini bisa bahkan menghancurkan dia di hadapan umum dengan mengatakan hal-hal yang menurut pandangan dia. Asumsinya dia ya. Ya, betul. Dan orang yang bersangkutan ini, yang saya tolong ini, nggak berdaya. Dia balik lagi ke hubungan itu, dan yang ada yang dia rasakan, kenapa ya saya diperlakukan kayak gitu, saya tuh kok tetap aja, gitu loh. Dia nggak pernah protes gitu. Dia nggak pernah berani protes. Nggak pernah berani protes. Dia ngedumel, tetapi dia akan balik lagi ke situ, gitu kan. Saya rasa cukup lama menolong dia untuk sampai punya satu pemahaman tentang apa yang salah dengan hubungan itu. Nah, perjalanannya cukup kompleks karena akhirnya harus mengajar dia tentang jenis orang yang sehat dan tidak sehat, hubungan yang sehat dan tidak sehat seperti apa. Ya, benar. Terus kemudian bahkan menolong dia memahami bagaimana dia bisa, dia berhak mengatakan tidak ketika dia tidak menginginkannya. Jadi kan dibangun dirinya. Betul. Dan bahkan melatih bagaimana dia bisa menjadi asertif. Iya. Jadi memang lumayan kompleks, Pak. Kompleks ya. Kompleks. Wah, kalau lihat ini konteksnya bisa juga terjadi dalam konteks pernikahan ya, Ci? Bisa banget. Karena pernikahan itu kan ada unsur pertemanan di dalamnya. Iya, betul. Kalau kita lihat di dalam perkawinan, bisa nggak kita terjebak di dalam sebuah pernikahan yang sifatnya toksik? Bisa banget. Bisa banget. Ya. Karena kalau kita bicara tentang pernikahan kan seharusnya kalau hubungan yang sehat itu kan hubungan yang kita bisa rasakan saling mendukung, saling menghargai. Betul. Betul nggak? Terus kita juga diberikan ruang untuk menjadi diri kita. Dimana kita memang belum sempurna, tapi kita diberikan ruang untuk melakukan kesalahan dan mencoba lagi. Menjadi gitu kan. diri sendiri. Betul. Dalam proses menjadi diri yang dikehendaki lah ya. Kan kalau kita katakan di dalam hubungan pernikahan itu kan hubungan pergumulan lah kalau kita katakan. Antara menjadi diri sendiri dan diri yang diinginkan kan. Diri ideal. Kita selalu harus mencari keseimbangan lah kapan kita menjadi diri sendiri dan diri yang diharapkan pasangan kita. Iya, karena nggak mungkin kita hanya menjadi diri yang diharapkan pasangan kita atau menjadi diri kita sendiri. Iya, betul. Kalau kita terus pengen jadi diri kita sendiri, akhirnya kita ditinggalkan sendirian gitu benar, kan. Benar. Tapi kalau kita pengen terus jadi diri yang diinginkan harapan kita, pasangan kita kehilangan diri kita. Betul. Dan kita juga nggak akan bisa menjadi orang sehat kan. Nah itu kan kalau kita mengatakan di dalam hubungan pernikahan itu kan kita juga diberikan ruang lah. Kapan boleh istilahnya tuh menerima apa adanya, kapan kita harus menuntut dari pasangan kita kan. Itu juga hubungan pergumulan kan. Iya, betul. Nah, kapan kita harus mengatakan yang sejujurnya, kapan yang kita cuma ngomong yang sepatutnya aja gitu. Nah di dalam pernikahan kan 3 hal itu tuh terus kita tuh harus cari keseimbangan. Nah tapi di dalam hubungan yang sehat sebenarnya kalau kita lihat lampu hijau lah di dalam pernikahan. Jadi lebih gampang kita melihat, kalau kita lihat yang sehat seperti apa, di luar itu berarti yang kurang sehat gitu betul, kan ya. Betul. Jadi tolok ukur ya. Betul. Lampu hijau di dalam hubungan itu kita menemukan ada satu kondisi di mana pasangan kita itu, bersama dengan pasangan itu, kita tuh menemukan hubungan yang mendukung pertumbuhan pribadi. Kan setiap kita mendapatkan pasangan itu kan salah satu yang Tuhan rindu kan kita bisa dilengkapi dan melengkapi kan. Iya, betul. Jadi kita distimulir lah untuk tumbuh gitu. Tadinya 1, sekarang berdua harusnya lebih bertumbuh. Betul. Terus kita bisa melihat di dalamnya juga kita menemukan dukungan untuk bisa bertumbuh secara kerohanian karena kita bicara tentang pernikahan Kristiani. Iya. Ya kan? Kita dapetin dukungan itu. Bukan hanya dia yang tumbuh tapi kita nggak dipedulikan gitu kan. Kita juga bisa melihat bagaimana kita memiliki ruang untuk perawatan diri. Ada ruang lah kita boleh mencari waktu untuk me time gitu kan, yang sehat gitu kan. Kita kasih dia ruang itu juga untuk bisa merefresh diri dia. Buat gitu. Healing ya, istilahnya sekarang healing. Betul. Dikasih waktu lah ya, mungkin kasih waktu yang kadang-kadang mungkin ya kita harus merelakan lah gitu ya, melakukan apa yang biasa dia lakukan untuk kasih dia ruang itu gitu kan. Terus kita juga bisa melihat bagaimana
kita melihat orang yang tumbuh di dalam pernikahan yang sehat itu tuh, kita bisa mendapatkan kecukupan diri lah yang wajar gitu. Kita cukup istirahat, kita cukup dengan apa yang menjadi kebutuhan basic kita yang mungkin bisa berbeda kan satu sama lain kan. Tidur yang setiap pasangan aja jumlah jam tidur yang dibutuhkan aja bisa beda. Betul. Gitu loh. Betul. Tapi itu tuh dimengerti dan disepakati untuk bisa didapatkan gitu kan. Terus kita juga bisa melihat di dalam lampu hijau hubungan itu sendiri, kita bisa melihat kita memiliki batasan yang wajar di dalam kehidupan kita, bahwa pasangan kita juga nggak akan semena-mena terhadap kita, demikian kita terhadap dia gitu loh. Bahwa kalau kita melanggar batasan ini mungkin dia akan bereaksi dan marah gitu, dan kita bisa menerima hal itu gitu. Sama sebaliknya ketika pasangan kita menabrak batasan kita gitu kan ya, ketika mungkin kita ada perbedaan pandangan gitu kan, terus kemudian ketika membahas itu, kalau hubungan yang sehat itu kan kita membahas masalah. Iya. Kita nggak menyerang dirinya. Gitu kan. Nah di dalam hubungan lampu hijau yang sehat itu yang terjadi. Kita bahas masalah, kita tidak menyerang diri gitu loh. Apalagi menyerang sampai keluarganya gitu kan ya. Bawa kemana-mana ya. Iya. Terus apalagi sampai kalau kita sebut sampai pembunuhan karakter gitu kan ya. Lu mah memang begitu dari dulu, mah nggak akan pernah berubah. Waduh, gitu kan. Itu ya. Itu kan sesuatu yang biasanya muncul ya di dalam kehidupan perkawinan. Nah kalau di dalam hubungan yang sehat itu tuh enggak. Kita tahu lah ada kerapuhan dalam diri setiap pribadi. Sehingga waktu kita ngomong juga kita memperhitungkan hal itu gitu loh. Wah ini banyak hal, mungkin banyak orang yang bergumul juga dengan kondisi seperti itu ya, Helen ya. Dan kita bersyukur hari ini atau saat ini kita bisa mulai mencoba bercermin dan mencoba melihat pertemanan saya seperti apa, pernikahan saya seperti apa, begitu ya. Nah, Helen kalau boleh, setelah tahu ya, sadar, waduh ini ada yang sesuatu yang salah nih, ada yang sesuatu yang saya mesti perbaiki. Boleh kasih beberapa tips nggak untuk kita, kalau kita udah ngerasa bahwa ini hubungan udah toksik nih, baik di pertemanan secara umum maupun di dalam relasi pernikahan ya. Kira-kira apa langkah-langkahnya ya? Silakan. Kalau di dalam hubungan, kita bedakan hubungan persahabatan dengan hubungan pernikahan ya. Oke. Karena kalau hubungan katakanlah pertemanan, kita bisa keluar kan dari hubungan itu. Oh iya betul. Betul. Kalau di dalam hubungan pernikahan kan kita kayak udah dikasih satu gelas kopi, steer what you get gitu loh ya. Benar. Jadi kan mungkin ada perbedaan di sana, betul ya. Nah kita lihat kalau kita bicara hubungan kita dalam pertemanan, saya rasa mungkin kita perlu menanyakan beberapa pertanyaan ya. Sampai pada taraf apa saya harus terlibat dengan orang ini. Oke. Sampai taraf apa ya? Itu tuh maksudnya sampai kepada apa sih untungnya saya bersahabat dengan orang itu atau gimana? Iya. Orang kayak gini, kalau kita bicara tentang hubungan pernikahan itu kan kita tahu ya, seperti apapun situasi kita perlu mengupayakan gitu kan. Tapi kalau dalam pertemanan saya nggak merasa bahwa ketika kita berteman pasti semua teman itu akan menjadi teman seumur hidup. Jadi ini berbeda ya antara yang pernikahan sama yang pertemanan secara umum. Yang pertemanan tidak sampai maut memisahkan. Betul. Begitu ya. Hanya pernikahan, jangan dibolak-balik ya teman-teman. Jangan bolak-balik ya. Betul. Dan ini menjadi peluang, aduh ini toksik, makasih Helen cari solusi, nggak boleh begitu ya. Beda banget. Iya, makanya dikasih warning dulu ya. Dikasih warning, disclaimer ya. Iya. Ini hanya khusus kategori pertemanan, bukan pernikahan. Iya, jadi ketika kita bertanya gitu ya, maksudnya pada diri kita, tapi memang biasanya sih nggak akan tiba-tiba sadar sih Pak. Oh gitu ya. Karena biasanya yang terjebak di dalam hubungan toksik itu, dia bahkan mungkin tidak menyadari itu toksik. Nah di dalam perjalanan biasanya mungkin dia terpicu oleh sebuah peristiwa atau dia bertumbuh dengan pemahaman baru sehingga dia bisa mengevaluasi. Bisa juga masukkan orang kali ya, ngeliatin mereka gitu. Betul. Dan kalau kita di dalam komunitas, aku rasa itu menjadi salah satu bagian yang kita juga perlu mungkin berani mengeksplor ke sana ya. Kalau kita lihat ada hubungan yang nggak sehat ya. Iya, betul. Supaya kita bisa tumbuh juga di bersama. Tapi kadang-kadang suka sungkan gitu ya. Iya. Ngeliatin kayak begitu suka sungkan. Iya. Tapi mungkin itu kasih yang salah ya. Iya. Karena kasih yang
kasih yang sehat itu kan kita harus bisa menyampaikan kebenaran ya, sekalipun mungkin ada resikonya gitu loh. Betul, betul. Karena dianggap mungkin kepo ya. Bener. Itu kan gua katanya gitu. Ya, apa urusan lo gitu kan. Tapi aku pikir kalau kasih itu dalam artian yang sesungguhnya, kadang-kadang kita harus mungkin mengulurkan diri dengan resiko ya. Apalagi karena biasanya orang yang kena toxic relation itu nggak menyadari Nggak bahwa menyadari. dia udah seperti itu. Padahal udah dry banget dia ya. Ya, jadi orang itu perlu terus menanyakan seberapa jauh saya perlu terlibat dengan orang ini. Apa yang sebenarnya membuat saya itu nggak berani keluar dari hubungan ini? Karena kan seringkali dia berada pada posisi yang terjebak di sana dan dia merasa memang dia nggak bisa keluar gitu. Kayak kalau kita ngomong terjebak di dalam lingkaran setan gitu ya. Di dalam situasi yang ada itu kita katakan kalau dia memang sangat membutuhkan penerimaan, berarti kan ada sesuatu yang nggak benar juga ya di dalam pertumbuhan dia ya. Yang dia salah mencari sumbernya gitu loh. Iya, betul, betul. Itu menjadi sesuatu hal yang mungkin dia perlu menanyakan gitu. Apakah saya tuh begitu bergantung sama orang ini sekalipun dia melukai saya, sekalipun dia memperlakukan saya itu tidak berharga. Padahal kan kita tahu betul setiap orang itu kan beloved-nya Tuhan ya, kalau kita katakan ya. Betul. Kita mengatakan setiap pribadi manusia itu adalah gambar dan rupanya Tuhan yang punya martabat lah kalau kita katakan. Sehingga sebenarnya perlakuan dari yang toksik terhadap dia itu kan tidak memperhitungkan hal itu. Yeah. Dan itu kan sebenarnya sesuatu yang Tuhan juga nggak inginkan untuk terus berada. Dia berada di posisi seperti itu. Bisa disimpulkan bahwa menarik diri dari pertemanan yang toksik itu bukan berarti nggak setia kawan. Iya. Okay. Iya, karena sebenarnya setiap kita itu perlu menyadari diri kita itu berharga bukan karena ada seseorang itu menjadikan kita teman atau enggak. Iya, iya, iya. Kalau buat saya yang paling utama, paling dasar itu setiap anak Tuhan itu perlu menyadari dia berharga karena dia dicintai Tuhan. Iya, betul, betul. Dan itu yang paling modal yang paling awal lah untuk kita bisa kemudian melihat diri kita itu maksudnya nggak perlu mengorbankan diri sedemikian jauh hanya untuk penerimaan seseorang. Iya, iya betul. Ya. Wah, ini hal yang bagus ya, bahwa keberhargaan kita itu pada diri kita sendiri, tidak perlu ada penambahan dari orang lain. Ketika kita sangat memerlukan penambahan dari orang lain, itu warning ya, ada sesuatu yang nggak pas di Berarti situ. kan kebutuhan kita akan penerimaan dan kasih itu kita timba di tempat yang salah ya. Iya, betul. Padahal kan kita sama-sama setiap kita itu tuh mendapatkan itu ya ketika Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bagaimana dia menjadi pribadi yang dikasihi oleh Bapa ya. Itu juga yang sebenarnya perkataan yang Allah ingin juga kita ingat di dalam katakanlah di dalam ingatan kita bahwa Allah itu begitu mengasihi kita seperti yang firman katakan gitu sampai rela memberikan Kristus untuk datang dan mati bagi kita gitu ya. Jadi buat saya itu keberhargaan yang seperti itu tuh setiap kita itu perlu sadari gitu loh. Tanpa kondisi lain, Betul, term yang lain. betul. Karena itu akan menolong kita juga menilai hubungan-hubungan yang ada gitu loh. Kalau itunya benar sebenarnya ke yang lain gampang gitu loh. Betul. Jadi kita melihat bahwa ada banyak hal yang kita lihat bahwa di dalam perjalanan kita untuk bisa keluar dari situasi itu hal yang mendasar mungkin secara pribadi menilai seberapa jauh saya perlu terlibat dengan orang ini. Terus yang kedua, apa yang menjadi PR saya menjadikan saya itu nempel sama dia sampai saya nggak berani mundur. Nah itu kan evaluasinya terkait dengan kesadaran akan keberhargaan diri, ya kan? Dan di dalam perjalanannya itu buat saya sebenarnya ada keberanian yang perlu kalau kita katakan diambil oleh orang yang pengen keluar dari hubungan yang toksik. Dia perlu menyadari saya ada di dalam hubungan yang toksik. Mengakui gitu. Karena nggak semua orang kan bersedia sampai di situ. Iya betul. Terus kemudian kita melihat dia berhenti memaklumi orang itu. Habis kasihan Iya, gitu ya. betul. Terus gimana kalau nggak ada saya gitu ya? Iya. Atau dia merasa gini, dia pernah berjasa dalam hidup saya. Oke, saya utang budi. Utang budi gitu loh. Dan mungkin juga kita lihat akhirnya kan dia harus belajar mulai membangun batasan. Nah, batasan ya. Ya. Saya akan mengatakan tidak kepadamu ketika saya memang mau bilang tidak. Nah, mulainya dari situ aja dulu. Bilang tidak dan ya aja tuh setengah mati buat mereka itu ya. Karena nggak punya kekuatan itu. Secara modal kalau kita katakan tuh kalau di dalam psikologi itu ego strength-nya lemah.
Udah nggak mampu ya. Dia nggak mampu gitu. Apalagi terus ditambahkan ya. Terus kemudian dia harus belajar menyampaikan tadi yang saya katakan orang yang saya bantu itu saya latih untuk menjadi asertif. Asertif itu artinya menyampaikan pikiran dan perasaan saya tanpa menjadi Merasa bersalah. hostile. Ya, nggak bersalah dan nggak hostile gitu Iya, loh. jadi korban gitu ya. Iya. Oke. Kadang-kadang kan kalau kita menyampaikan tapi kita menjadi menyerang. Iya, iya, Nah, betul. asertif itu artinya saya clear, saya akan menyampaikan apa yang saya pikir dan saya rasa, dan saya nggak merasa bersalah, dan saya tidak menyerang kamu. Tapi ini pendapat saya nggak karena begini gitu. Nah, saya latih anak itu tuh selama berapa tahun loh, untuk sampai ke satu titik dia bisa mengatakan tidak. Waduh. Memang awalnya agak ekstrim, wah, tak gitu ya, tapi pelan-pelan dia mulai menemukan keseimbangan dan dia bisa bersikap lebih, kalau kita katakan lebih mantap lah gitu loh untuk keluar ya. Terus kemudian orang yang bersangkutan juga harus memperkuat penghargaan diri. Tadi saya katakan dikaitkan dengan apa yang Tuhan berikan nilai esensial pada diri setiap kita dan belajar melihat diri kita dari kacamata Tuhan juga gitu loh. Iya. Jadi bisa menghargai diri sendiri. Dan kita bisa melihat juga mungkin yang bersangkutan perlu belajar mencintai diri. Karena biasanya kurangnya cinta kepada diri sendiri yang sehat menjadikan orang ini itu merasa layak diperlakukan seperti itu. Nggak merasa katakanlah salah gitu diperlakukan seperti itu. Dan dia juga perlu belajar menghargai perasaannya sendiri. Perasaannya sendiri Iya, ya. iya. Jadi kalau tadi pertama fondasinya itu relasi dia pribadi dengan Tuhan ya, menemukan kembali keberhargaannya sebagai satu individu ya, nggak bergantung kepada orang lain, apapun sikap orang lain ya itu tanggung jawab mereka begitu. Lalu tadi semua Ci Helen ngasih tahu beberapa tips skill mungkin ya yang perlu dilatih terus menerus walaupun tidak bisa dalam waktu yang singkat begitu ya. Kalau lihat itu berarti pertolongan dari orang lain itu sangat membantu ya. Betul. Jadi kalau seandainya kita proses sendiri itu kan mungkin kita kadang-kadang tidak yakin ya langkah-langkah yang kita ambil. Benar apa enggak? Betul, gitu ya. betul. Sebenarnya ada saatnya juga orang yang memang sangat merasa sulit sekali membangun batasan, tidak tahu bagaimana punya skill asertif. Mungkin dia perlu cari bantuan sih, cari bantuan mungkin di dalam komunitas atau bahkan bantuan profesional. Dan cari bantuan itu hal yang wajar ya, bukan Wajar memalukan sekali, ya. sangat wajar sekali cari bantuan profesional karena kadang-kadang saking kita katakan rusaknya, damage-nya gambar dirinya, dia butuh orang lain untuk bisa bangun strategi membangun ulang. Dia punya gambar diri gitu loh. Nah, aku pikir sebenarnya kalau kita katakan kita punya komit mestinya bisa sampai ke sana ya. Sebagai sebuah kelompok yang kalau kita katakan saling membangun untuk bisa membuat orang bertumbuh menjadi orang Kristen yang lebih sehat, pribadi yang lebih sehat. Tapi kalaupun kita nggak bisa, ya ada pertolongan profesional yang bisa kita akses, entah itu terapis, entah itu konselor, orang-orang yang bisa membantu kita melihat situasi kita itu tuh lebih jernih kalau kita katakan, dan menolong kita menyusun lah strategi pertumbuhan gitu kan. Dan aku rasa selain dia mencari pertolongan, mungkin dia juga harus berani memikul tanggung jawab terhadap sikap dia terhadap situasi yang ada ya. Ada resiko ya. Betul. Pasti ya, ketika dia menjauhi kan biasanya orang-orang yang toksik itu nggak akan dengan gampang melepas ya. Iya betul. Akan butuh ya, jadi dia mengikat terus. Mengejar. Ya. Dan dalam kasus saya bantu itu terus nggak nyerah. Sampai kadang-kadang dia jatuh lagi di situ, terus kemudian dia naik lagi, benar-benar naik turun banget gitu loh. Jadi dia perlu mengambil sikap yang tegas lah di sana. Terus kemudian di dalam proses perjalanan itu aku rasa mungkin hubungan yang vital dengan Tuhan perlu dia bangun ya. Karena kalau dia nggak dapetin kekuatan dari satu hubungan dengan Tuhan yang sehat, sulit bagi dia untuk bisa melepaskan diri dari apa yang mungkin sudah menjadi sumber sekian lama gitu loh. Itu jadi anchor-nya ya, jadi jangkar utamanya ya. Relasi pribadi dengan Tuhan. Betul. Jadi itu dalam masa yang sangat sulit itu dan menyakitkan itu dia bisa mendapatkan kekuatan kan. Dan aku melihat anak itu tuh ya itu karena hubungan dia dengan Tuhan bertumbuh sehingga dia punya satu keyakinan tentang keberhargaan diri dia,
Pada saat yang sama dia juga bisa melihat apa yang salah di dalam hubungan itu. Jadi pelan-pelan jadi clear. Kalau kita tolong dia lihat tapi dia sendiri belum lihat sendiri, Iya betul. sulit. Benar sekali. Sulit. Itu tadi hal yang baik ya, disinggung bahwa kita punya komunitas yang bukan hanya nerima happy-happy saja, tapi orang yang bisa kasih masukan kepada kita, jadi cermin pada kita untuk kita ngelihat, oh ya kita udah seperti ini dan ada yang perlu diperbaiki dan lain sebagainya. Si Helen, kalau apa akibatnya kalau kita udah tahu terus kita udah deh nggak usah dilakuin, resikonya saya nggak berani untuk mengambilnya ya, apa yang akan terjadi? Udah pasti kita akan, maksudnya selamanya terperangkap dan kita mungkin akan kehilangan diri kita yang otentik ya. Kehilangan diri kita Kehilangan sampai diri kita nggak tahu sebenarnya saya apa ya. Siapa? Jadi seperti kayak gini loh ya, kalau kita bilang tuh kayak orang yang boneka yang dimainkan gitu loh. Ya. Ada kan talinya Iya, kan, betul, tadi betul, kan. betul. Jadi kehilangan diri sih sebenarnya. Udah nggak tahu pengennya apa, mimpinya apa, dan apa yang mau dilakukan dalam hidup ini gitu ya. Dan itu kan sebenarnya kan sesuatu yang kita mengkhianati keberhargaan yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita ya. Dan Tuhan punya, setiap kita kan Tuhan taruh ada purpose-nya dia ya. Betul. Pasti kita nggak akan bisa serve purpose-nya Tuhan karena orang yang toksik ini menjadi Tuhan kecil dalam hidup kita. Benar. Dan juga mungkin kerugiannya adalah kita nggak punya kesempatan mengembangkan, menikmati pengalaman-pengalaman hidup yang lain ya, karena kita di titik itu aja. Iya. Gitu iya. ya. Wah, Dan nggak sehat banget. nggak sehat. Secara mental, mungkin kita akan punya PR-PR mental yang lain ya nantinya ya. Karena menggerus itu tadi ya. Betul, menggerus kepercayaan diri kita, keberhargaan diri kita, kesehatan mental kita. Karena pada akhirnya kita akan menjadi orang yang ya sakit menjadi korban dari yang sakit juga gitu loh. Oke. Saya kembali ke yang tadi ya, keberanian untuk berkata tidak. Jangan-jangan banyak pikom yang takut juga ngomong tidak ya, karena ternyata anggotanya begitu sampai tengah malam harus diladenin begitu ya. Jadi kalau berkata tidak itu nggak dosa ya? Enggak, kalau memang harus mengatakan tidak, justru ketika kita dalam hati tidak tapi kita iya di mulut kan. Iya. Justru Nggak itu yang otentik berdosa ya? ya, benar. Dan aku rasa even pikom pun perlu punya boundaries ya. Mana yang bisa, mana enggak ya? Kita melatih juga anggota-anggota kita untuk mengetahui bahwa ya kita hanya manusia biasa kok. Iya, betul. Ya kan? Kalaupun kita pengen ada buat dia, ya kalau sesuatu yang bisa ditunda besok, kenapa harus malam ini gitu loh. Iya. Kecuali memang ya kalau kita katakan orang yang sedang kritikal ya. Iya. Kan selalu ada pengecualian gitu ya. Even saya sebagai konselor itu tuh saya punya boundaries Pak. Iya. Cuman Kalau nggak kan jadi tempat sampah terus. Oh iya, tempolong ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang memang punya satu kondisi yang kritikal, misalnya kayak orang depresi yang, kan kalau orang depresi kita selalu harus menghitung possibility dia bunuh diri. Iya, betul. Sehingga kita selalu harus memberi ruang besar untuk dia mengakses kita kapanpun. Iya, betul. Kalau kondisi dia lagi nggak oke. Dia harus punya bahkan sampai ke nomor handphone pribadi yang terakses seterusnya gitu ya. Untuk kondisi itu. Karena momennya kan kadang-kadang pendek banget. Betul. Nah, untuk situasi seperti itu memang kita ulur lah. Karena memang dia membutuhkan. Ada toleransi. Betul. Tapi kalau untuk hubungan yang maksudnya besok dibicarakan juga dia nggak akan apa-apa gitu ya. Gitu. Ya udah kita letakkan ke besok dan saya maksudnya nggak akan segan mengatakan bahwa besok aja kita bicara ya, atau 2 hari lagi gitu ya. Dan pikom jangan rasa bersalah, karena kita ini tidak diminta Tuhan jadi juru selamat ya. Betul. Yang juru selamat cuma Tuhan Yesus gitu loh ya. Iya. Ada bagi anggota komit kita tidak identik dengan menjadi keset kaki ya kalau menurut saya ya. Kita lihat gitu ya di dalam kehidupan orang Kristen memang kadang-kadang kita miss dalam hal itu sih kalau menurut aku. Bahkan kalau misalnya pikomnya, wah saya harus jawab nih, saya harus terus ada sesuatu yang salah juga dalam dirinya. Mungkin menjadi Superman. Atau mungkin dia sendiri punya PR pertumbuhan bahwa merasa punya kebutuhan untuk merasa dibutuhkan. Iya betul. Dan itu PR tersendiri. PR tersendiri yang dia perlu sadari juga. Dia membuka celah untuk kebergantungan itu ada ya. Iya.
Karena buat saya sebenarnya kan tugas kita adalah mengarahkan orang-orang yang kita bina ini untuk pada akhirnya punya sebuah kebergantungan yang utama itu Pada Tuhan. kepada Tuhan, Benar, bukan pada kita. bukan kepada kita. Oke, dan buat teman-teman yang jadi anggota, Pikom bukan segalanya ya. Jadi harap mengerti ketika mereka tidak bisa menjawab Anda dan tidak bisa menemani karena mereka juga ada batasannya. Betul. Ini hal yang baik ya untuk Betul. dikembangkan. Betul. Ya. Karena Oke. jangan-jangan nanti Pikom dan anak komitnya jadi toksik juga ya. Toxic. Ini komit toxic komit. Kita perlu bahas juga ya batasannya kayak gimana. Oke. Wah, sebenarnya sangat rugi ya kalau kita ada di dalam relasi yang toksik ini ya. Kita kehilangan jati diri, kita kehilangan dengan berbagai kesempatan yang sebenarnya kita bisa explore tentang diri kita ya. Kalau kita bisa keluar dari itu sebenarnya mungkin kita bisa mengerjakan A, B, C dan lain sebagainya. Tapi karena ini kita jadi terkurung. Ya. Bukan hanya terkurung tapi kehilangan diri kita. Mungkin kita bisa mengatakan jangan jadi magnet bagi pribadi toksik ya. Jangan menjadi magnet bagi pribadi toksik. Tadi kita menyinggung satu. Menjadi sorry ya, belum sembuh rupanya. Iya. Saking serunya. Iya benar. Orang yang nggak punya boundaries kita katakan seringkali menjadi korban. Tapi orang yang punya kesetiaan yang buta, yang naif juga seringkali menjadi magnet sih. Atau orang yang baik tapi lemah. Oke. Itu juga seringkali menjadi korban dari orang yang dimanipulasi. Oke. Jika orang itu datang dengan mengeksploitasi rasa bersalah, kemudian melakukan banyak hal gitu. Hal yang lagi adalah orang yang hebat tapi nggak sadar kehebatannya. Itu juga seringkali menjadi magnet dari orang-orang toksik. Oh, gimana tuh Ci? Orang yang hebat tapi tidak menyadari kehebatannya? Ya ada orang tertentu yang tidak menyadari apa yang sebenarnya menjadi potensi diri dia. Oke. Karena dia nggak menyadari potensi dia, tapi dilihat sama orang yang pandai memanipulasi ini, ya dia manfaatkan. Gitu loh. Oke. Maksudnya kita sombong nggak boleh, tapi kita perlu punya satu maksudnya self Kepercayaan diri, esteem ya kepercayaan diri yang sehat lah. Tahu apa yang ada pada diri kita, gitu yang Tuhan titipkan. Bukan untuk membesarkan diri sih, tapi kan pasti kalau Tuhan mempercayakan sesuatu ada tugas juga yang Tuhan tuntut ya. Betul. Nah, ada orang-orang tertentu yang mungkin tidak cukup kenal apa yang menjadi kelebihan diri dia, hanya terus melihat kelemahan gitu kan ya. Nah, itu seringkali menjadi orang yang juga empuk sih, jadi sasarannya orang toksik. Iya betul. Kata orang kejahatan bukan hanya karena ada orang jahat, tapi karena ada kesempatan. Iya betul. Jadi Betul. kayak begitu juga ya. Oke. Kadang-kadang kita bisa menjadi orang yang naif lah, berteman ya dengan orang tertentu karena kita pikir kita bisa ngubah dia. Iya. Nggak sesederhana itu sih. Iya. Baik. Gitu. Jadi cita-cita ingin mengubah orang mungkin itu terlalu jauh ya. Lebih bagus kita menyadari diri kita dan kita berubah ya. Iya. Dengan perubahan kita orang lain bisa bercermin Iya. untuk melihat perubahan ya. Betul. Oke. Waduh ini seru banget teman-teman ya. Dan rasanya masih banyak yang bisa dieksplor dari apa yang tadi disampaikan oleh Ci Helen. Tapi kita tahu kita terbatas waktunya ya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan tadi hal-hal yang disampaikan, teman-teman boleh chatting, bisa kasih masukan buat kita sehingga dari topik ini mungkin kita akan bisa mengeksplor lebih dalam lagi ya. Baik, di akhir dari episode kali ini, Ci Helen mungkin mau menyampaikan sesuatu buat kita semua berkaitan dengan topik yang kita bahas, silahkan. Aku mungkin akan meng-underline gitu ya. Setiap kita itu di satu dan lain waktu bisa bertemu dengan orang yang kemudian membangun hubungan yang toksik dengan kita. Kita nggak perlu menjadi orang yang merasa bersalah ketika kita keluar dari hubungan itu. Karena sebenarnya setiap kita itu memiliki keberhargaan yang katakanlah sangat berharga di mata Tuhan gitu ya. Dan keberhargaan itu
keberhargaan itulah yang sebenarnya sedang dipertaruhkan ketika kita membiarkan orang toksik terus mendapatkan kesempatan menjebak kita untuk berada di dalamnya. Ingat bahwa kita adalah beloved one-nya Tuhan gitu ya. Dan harga yang Tuhan bayar untuk menjadikan kita belovednya dia itu tuh mahalnya minta ampun gitu loh. Dan itu sebenarnya harus menjadi modal kita yang paling dasar untuk melihat keberhargaan diri kita. Wah, saya pikir kita bisa sepakat dengan hal itu dan mari kita belajar bersama-sama. Rugi banget kalau kita terjebak di dalam relasi yang membuat kita kehilangan jati diri kita. Saya mengutip Efesus 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Dari ayat itu kita tahu betapa uniknya kita di dalam kacamata Tuhan dan Dia punya rencana unik bagi masing-masing kita. Kalau kita terjebak di dalam relasi yang toksik, maka kita akan jauh daripada apa yang diinginkan oleh Tuhan. Semoga melalui episode kali ini saya dan saudara sekalian bisa berkaca dan mulai mengevaluasi relasi-relasi yang kita miliki dan kemudian kita mulai bergerak untuk kita melakukan transformasi pikiran dan pertumbuhan dalam diri kita sehingga kita betul-betul bisa menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan dan lambat laun kita bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Cik Helen untuk waktunya dan kita bersyukur kita bisa mengeksplor satu topik ini yang menarik ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai di sini teman-teman sekalian Sobat Suar, kita bersyukur untuk apa yang sudah kita pelajari bersama-sama dan saya berdoa berharap teman-teman semua memiliki hubungan yang membangun saudara sekalian sehingga saudara bisa menjadi semakin serupa seperti apa yang Tuhan mau. Shalom, Tuhan memberkati. Sampai ketemu di episode berikutnya.